Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya ya. Tentunya bersama saya Arif Nugroho Rahman. Kali ini kita ketemu di mata kuliah akuntansi syariah ya, SD Surakarta. Oke. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuki pertemuan yang ke-9 ya, di mana kita masuk ke akad atau transaksi mudharabah ya, di mana dalam akuntansi syariah itu ada transaksi tertentu ya, salah satunya adalah mudharabah. Kemarin kita sebelumnya sudah membahas mengenai murabahah dan musyarakah. Nah, sekarang kita masuk ke mudharabah. Ya, jadi berbicara mengenai akad mudharabah ya, atau konsep dasar mengenai mudharabah ya, itu bahwasannya dia secara terminologi itu semacam akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Nah, jadi antara pemilik dana dan pengelola dana itu bisa bekerja sama untuk menjalankan sebuah usaha. Nah, nanti dari usaha tersebut ketika mendapatkan laba, maka nanti akan dibagi menjadi dua ya, laba dari hasil usaha yang dinamakan nisbah. Nah, nisbah di sini nanti konsepnya dia akan dibagi berdasarkan kesepakatan, sebetulnya kesepakatan antara pemilik dana dan pemilik dana dan selaku pengelola dana. Nah, jadi di sini nanti pemilik dana itu tentunya dia yang akan istilahnya yang akan membackup modal dalam hal usaha. Nah, dia nanti secara konsep pemilik dana ini yang akan menanggung ketika terjadi kerugian. Tapi semua itu nanti akan kembali ke masing-masing kesepakatan ya, antara pemilik dana dan pengelola dana. Intinya semacam itu. Oke. Selanjutnya di sini jadi dari segi karakteristik murabahah itu sendiri memang nanti resikonya cenderung tinggi sekali ya bagi pemilik dana, karena nanti di akad atau transaksi mudharabah di sini pemilik dana itu tidak bisa ikut campur dalam pengelolaan usaha ya. Beda dengan yang musyarakah kemarin. Kalau yang ini memang pure dia pemilik dana itu sebagai anggota pasif ya, anggota pasif dalam sebuah, ketika mendirikan usaha dia sebagai anggota pasif atau persekutuan pasif. Jadi nanti informasi itu akan dikelola atau dipegang ya, dipegang oleh pengelola dana. Jadi nanti dalam istilahnya kalau di dalam ilmu ekonomi secara umum ada istilahnya tata kelola perusahaan, di mana akan ada asimetri informasi pastinya ya. Nah, asimetri informasi antara hubungan antara prinsipal dengan agen semacam itu. Nah, nanti agen ini yang dia yang akan memiliki informasi ya dibandingkan yang prinsipal. Dan nanti prinsipal itu dia sifatnya lebih ke informasinya terbatas, dan itu pun harus dari pihak yang agen itu sendiri yang menjadi informan utama. Nah, nanti memang kalau dalam hal mudharabah itu secara karakteristik memang nanti risiko itu nanti akan ditanggung oleh pemilik dana ya, dalam bentuk finansial ya. Nah, nanti sedangkan kalau yang pengelola dana punya risiko, tapi dia dalam bentuk non finansial. Nah, nanti untuk nisbah atau pembagian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Terus nanti acuannya dia memang berdasarkan realisasi keuntungan bersih ya, dimana dia nanti konsekuensinya memang nanti si pengelola dana atau pengelola dana itu akan istilahnya memberikan laporan ya secara periodik terhadap pemilik dana. Nah, jadi nanti pengelola dana memang dia punya konsekuensi untuk melaporkan. Nah, itu memang kalau sampai tidak dipegang oleh orang-orang yang atau pihak yang betul-betul amanah, ini akad mudharabah ini sangat riskan, risikonya sangat tinggi sekali ya.
Tapi implementasinya apakah bisa? Bisa. Intinya semua bisa diimplementasikan dalam dunia bisnis ya, selama orang yang sebagai pengelola dana itu betul-betul amanah, saya kira usaha tetap akan jalan seperti itu. Nah, nanti terkait dengan karakteristik akad mudharabah, yaitu ada jaminan terkait dengan jaminan modal ya. Jadi memang terkait jaminan ini memang tidak boleh ada jaminan atas modal ya. Jadi harapannya emang kalau sudah terjadi kesepakatan itu harapannya pengelola dana ini harapannya memang betul-betul amanah tadi ya, tidak terjadi penyimpangan dan seterusnya ya. Dan nanti kalau misalnya si pemilik dana itu misalnya adalah tidak ada keraguan ya terhadap pengelola dana ya. Nah, nanti memang pemilik dana ini nanti bisa meminta agunan atau jaminan ya. Nah, agunan atau jaminan terhadap pihak pengelola dana boleh ya, seperti itu. Nah, jadi kalau berbicara mengenai akad mudharabah di sini nanti pihak pengelola pemilik dana itu boleh meminta agunan ya. Itu. Tapi agunannya istilahnya tadi yang dijaminkan itu bukan atas modal, tapi yang dijaminkan itu barang atau sesuatu yang bisa diagunkan. Di mana sesuatu yang bisa diagunkan itu maksudnya ada nilainya, bisa diukur dengan menggunakan nilai. Nah, itu yang digunakan sebagai agunan ya, atau jaminan seperti itu. Nah, tapi selain itu juga boleh selama nanti ada jaminan ya, tanpa ada agunan, selama semuanya sudah sepakat ya tidak masalah ya. Nah, itu. Nah, nanti memang kesepakatan harus dituangkan dalam bentuk tulisan kalau yang intinya akad mudharabah ini, karena kalau tidak dituangkan dalam tulisan itu sangat riskan sekali. Ya, nanti terus dibuatkan perjanjian ya. Perjanjian di sini berupa kontrak ya. Jadi nanti apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Kemudian bagaimana sistem pembagian keuntungan ketika terjadi pendapatan atau usaha itu mendapatkan keuntungan, itu bagaimana cara membaginya, ada di dalam perjanjian kontrak. Kemudian nanti di dalam akad mudharabah itu juga ada klausul-klausul yang menyinggung bahwasanya ketika terjadi persengketaan itu nanti bagaimana cara menyelesaikannya itu sudah tertuang di dalam akad mudharabah. Nah, berbicara mengenai skema mudharabah itu dapat dilihat pada slide ya yang saya tampilkan ya. Di sini ada pemilik dana, pengelola dana ya. Nah, dia nanti melakukan kerjasama dengan menggunakan akad mudharabah, kemudian menghasilkan sebuah proyek. Ketika proyek itu menghasilkan usaha atau ketika proyek itu mendapatkan laba ya, itu nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak ya, dan masing-masing mendapatkan porsi laba masing-masing. Namun ketika perusahaan itu mengalami kerugian, itu kalau akad mudharabah yang sesungguhnya nanti yang menanggung porsi kerugian itu pemilik dana. Nah, itu makanya dari situ ini skemanya ini sedikit berbeda dengan yang musyarakah kemarin ya. Kalau musyarakah itu pihak yang punya keterampilan boleh melakukan invest, sedangkan kalau di sini pure yang melakukan invest itu adalah pemilik dananya, seperti itu. Nah, berbicara mengenai mudharabah ada beberapa macam. Yang pertama ada mudharabah mutlahah. Jadi pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja ya dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah. Jadi semua hak pengelolaan usaha sudah diberikan kepada pihak pengelola dana. Ini yang mudharabah mutlahah ya. Nah, contohnya apa di mudharabah mutlahah? Biasanya
terkait dengan usaha jasa keuangan syariah, misalnya asuransi syariah, reksadana syariah, ya, perbankan syariah dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Jadi di sini pemilik dana itu memberikan batasan-batasan kepada pengelola dana mengenai alokasi cara penggunaan dana yang dia berikan kepada pengelola dana. Nah, jadi di sini nanti pihak pengelola dana itu tidak punya hak, ya, mutlak dalam pengelolaan usahanya. Itu harus mempertimbangkan juga permohonan dari pihak pemilik dana. Nah, itu. Kemudian ada yang selanjutnya istilahnya mudharabah musyitarokah. Kalau ini perpaduan antara mudharabah dan musyitarokah. Jadi di sini pengelola dana turut menyertakan modal, ya, atau dananya dalam kerjasama investasi, ya. Nah, nanti di awal kerjasama akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalan nanti dengan pertimbangan tertentu itu pengelola dana boleh menambahkan modalnya. Ini gabungan, ini perpaduan antara mudharabah dan musyarakah sebetulnya. Jadi ketemu mudharabah musyarakah. Sedangkan kalau yang mudharabah muqayyadah tadi, intinya pemilik dana memberikan batasan, ya, boleh memberikan batasan. Sedangkan yang mutlakah itu mutlak punyanya, mutlak haknya pengelola dana, mau diapakan mau dialokasikan kemana dan seterusnya. Intinya mendapatkan keuntungan, intinya gitu. Sedangkan yang muqayyadah itu pemilik dana boleh memberikan batasan, sedangkan yang musyarakah itu perpaduan antara keduanya. Nah, dasarnya sama, ada di Al-Qur'an dan Al-Hadis serta ada sunnah. Nah, sedangkan rukun dalam akad mudharabah ya memang ada pelaku, objeknya, dan ada ijab qabul serta nisbah keuntungan. Pelaku tentunya antara kedua belah pihak harus betul-betul cakap dalam hukum, ya, bukan orang gila dan seterusnya. Objek mudharabah itu jelas di mana ada modal dan ada kerja, dalam artian modal dan keterampilan 100% masing-masing dimiliki oleh kedua belah pihak, ya. Kemudian ijab qabul ada perjanjian yang tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak. Kemudian ada nisbah serta keuntungan. Nah, itu tadi teman-teman terkait dengan transaksi mudharabah. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri dulu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.